Shalom, salam sejahtera untuk kita semua umat-umat Tuhan yang diberkati. Kembali lagi dalam program ringkasan pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang keempat, tentunya dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Saat ini kita masuk pada pelajaran yang kelima dengan judul pembahasan Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Ayat hafalannya terdapat dalam Ulangan 10 ayat 19 yang berbunyi, "Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Pandangan umum dari pelajaran Sekolah Sabat kita yaitu kisah tentang Allah yang menulis kembali loh hukumnya yang baru. Kisah tentang kasih karunia dan kesabaran Allah bagi bangsa Israel atau bagi orang Israel. Dan tema-tema pelajaran kita pada minggu ini ialah yang pertama, perjanjian yang baru. Apakah perjanjian yang baru itu? Apakah perjanjian yang baru ini menggantikan perjanjian yang lama? Lalu yang kedua, sunat hati. Apakah yang dimaksud dengan sunat hati ini? Dan seberapa pentingkah sunat hati ini harus dilakukan manusia? Dan apakah ini masih berhubungan atau masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Lalu tema yang ketiga, mengasihi orang asing. Apakah yang dimaksud dengan orang asing dalam pelajaran ini? Mengapa kita perlu mengasihi mereka? Tentu saja kita perlu mengetahui bahwa mengasihi sesama adalah suatu hal yang penting. Tetapi bagaimanakah caranya mengasihi orang asing yang tidak kita kenal? Kita masuk pada pelajaran hari Minggu dengan judul Sunatlah Hatimu. Nah, pada pelajaran ini kita bisa lihat bagaimana Allah menuntut orang Israel untuk menyunat hati mereka. Ketika Allah menyuruh atau memerintahkan orang Israel untuk sunat hati, saat itu apa yang dikatakan Tuhan tidak dipahami secara benar, secara literal oleh orang Israel. Kenapa Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk sunat hati? Tentunya karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, di mana ini menunjukkan bagaimana keras kepalanya orang Israel yang hanya mau mengikuti keinginan hati mereka yang jahat dan menolak untuk menuruti Tuhan. Jika mereka bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni mereka. Sebagaimana bangsa Israel, Allah menginginkan kita saat ini supaya kita dapat menyunat hati kita. Kita yang hidup saat ini, Tuhan ingin agar kita untuk sunat hati. Apa maksudnya? Tuhan ingin agar kita dapat mengizinkan Tuhan untuk dapat merubah pikiran kita, merubah cara pandang kita, yang tadinya tidak setia kepada Tuhan. Setelah kita menyerahkan diri kita kepadanya, maka kita akan diubahkan. Yang awalnya kita berfokus pada hal-hal duniawi, gantinya kita akan berfokus hanya kepada Tuhan. Untuk itu, mari izinkan hati kita diubahkan oleh Tuhan dan bersedia menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Pelajaran hari Senin, mengasihi orang asing. Mengapa kita harus mengasihi orang asing? Jawabannya karena Allah mengasihi orang asing. Dia menciptakan kita semua manusia, termasuk orang asing, menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Allah berfirman di dalam Imamat 19 ayat 18, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu di dalam Ulangan 10 ayat 17-18 sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Dia besar, kuat, dan dahsyat. Dia tidak memandang bulu dan tidak menerima suap. Dia membela hak anak yatim dan janda. Dia mengasihi orang asing, bahkan dia memberikan mereka makanan dan pakaian. Oleh sebab itu, saudaraku, tindakan terbaik untuk mengasihi Allah adalah dengan belajar untuk mengasihi orang yang berbeda atau orang asing. Karena Yesus mengajak kita untuk menunjukkan
kasih kita kepada sesama kita maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Selanjutnya, pelajaran hari Selasa dengan judul Sebab Kamu Pun Dahulu Adalah Orang Asing di Mesir. Firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ulangan 10 ayat 19. Kalau kita lihat dalam pelajaran ini, Musa di dalam beberapa kesempatan dia selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus mengetahui ada peraturan hak manusia. Musa mengingatkan saat itu untuk tidak menindas, justru harus mengasihi orang asing karena mereka pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di Mesir. Dan pada prinsipnya, hal yang sama ini masih berlaku untuk kita yang hidup saat ini. Mari kita hindari berbagai macam bentuk penindasan kepada orang lain, dan hendaklah kita membagikan kasih kepada orang lain seperti kita dipenuhi akan kasih Kristus. Tadinya kita adalah orang asing dalam perbudakan dosa, tetapi ketika Yesus mati bagi kita, kita diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu, menghakimi dengan benar. Nah, jika kita berbicara tentang keadilan, ini sedikit berhubungan dengan rendah hati dan setia. Kalau kita lihat di dalam Mika 6 ayat 1-16, di ayat yang ke-8, di situ berbunyi, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Nah, kalau kita lihat kata adil ini berarti ada di tengah-tengah kata jujur, lurus, dan tulus. Nah, di sini kalau kita lihat sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang tidak memihak satu dengan yang lain kecuali pada kebenaran. Nah, kenapa sih kita harus bersikap adil? Tujuannya apa sih? Tujuan kita melakukan keadilan adalah supaya kita terbebas dari yang namanya ketidakjujuran ataupun dari tindakan-tindakan diskriminasi. Karena kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita, teristimewa orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin agar setiap orang, siapapun itu, diperlakukan dengan adil. Tidak peduli status sosial mereka, mau miskin ataupun kaya, harus diperlakukan dengan adil. Untuk itu, mari kita hidup di dalam keadilan dan kerendahan hati, karena kerendahan hati adalah karakter yang Tuhan sangat senangi. Kita mungkin tidak memiliki hak, tidak punya wewenang untuk mengubah undang-undang negara kita ataupun bagaimana cara penerapannya. Tetapi ingat, kita dapat memperlakukan semua orang yang kita temui, siapapun itu, mau dia miskin ataupun kaya, kita dapat perlakukan orang tersebut dengan cara yang sama. Hari Kamis, agama yang murni di hadapan Allah. Nah, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diperlengkapi dengan firman-Nya. Nah, di dalam firman Tuhan tersebut berisi ketetapan-ketetapan ataupun hukum-hukum Tuhan yang mengarahkan kita sebagai manusia untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Tetapi, itu tidak akan menjadi berguna jika itu hanya teori saja. Sama seperti bangsa Israel, kita saat ini manusia sedang berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang saat ini sudah dipenuhi dengan dosa. Kejahatan ada di mana-mana, penyembahan berhala ada di mana-mana. Dan tentu saja sama seperti bangsa Israel, Tuhan ingin kita harus bersikap baik kepada siapapun. Kepada orang yang paling lemah, orang yang paling terpinggirkan di dalam lingkungan kita. Kalau tidak, firman Tuhan yang kita kuasai, yang kita ketahui, itu tidak akan berarti apa-apa. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan juga, kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 2, berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Jadi, yang dimaksudkan dengan agama yang murni di hadapan Allah adalah bahwa kita yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalamnya, kita mampu untuk mengetahui akan firman Tuhan. Namun, lebih daripada itu, kita mampu untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita. Marilah kita merefleksikan atau mengaplikasikan firman Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Sebagai kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, saudaraku, mari kita sama-sama bayangkan kita yang mengaku umat Tuhan, mendapat berkat yang berlimpah, mengaku mengasihi Allah, mengaku mengerti akan firman Tuhan. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada pilihan untuk membantu atau membela orang-orang yang susah, orang miskin, orang yang berkekurangan, lalu tiba-tiba kita mendadak bukannya menolong orang-orang tersebut, bukannya membantu, tetapi kita menjadi orang yang menindas mereka, orang yang tidak punya empati, tidak punya rasa peduli, atau mungkin kita menindas orang miskin dan orang lemah, padahal kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita. Coba kita bayangkan kalau seandainya itu benar-benar terjadi. Apakah masih ada gunanya kepercayaan kita kepada Tuhan, agama yang kita jalankan? Apakah masih ada gunanya pengakuan kasih kita kepada Tuhan? Sementara kita sendiri tidak bisa menunjukkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya ini menjadi perenungan kita secara pribadi, bagaimana kita menyatakan kasih Allah dengan mengasihi sesama kita. Karena kita pun dulu adalah orang asing. Dan terlebih daripada itu, Allah sangat mengasihi orang asing. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.